Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersis Bapak Ibu, kakak adik semuanya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah kalau masih baik. Oke, untuk film kita kali ini adalah film yang bergenre fiksi ilmiah, garapan sutradara McKay dan dibintangi oleh Chris Pratt. Mengisahkan pertarungan melawan alien yang menginvasi bumi di masa depan. Kisah film ini bermula ketika Dan Forrester dan keluarganya sedang menonton sebuah pertandingan sepak bola saat Natal menjelang. Namun tiba-tiba di dalam layar televisi, salah seorang pemain ingin mencetak gol, malah terjadi kilatan cahaya yang disusul oleh munculnya beberapa prajurit bersenjata dalam damai. Menurut si wanita pemimpin mereka berasal dari masa depan di tahun 2051, dan kedatangan mereka adalah dengan maksud untuk menyampaikan kalau 30 tahun mulai dari sekarang manusia akan dimusnahkan oleh para alien. Kecuali manusia yang hidup di masa sekarang mau bertempur membantu mereka. Pemberitaan di media televisi memberitakan kekacauan mulai terjadi di mana-mana akibat kekhawatiran penduduk bumi akan terjadinya kemusnahan massal. Diberitakan pula, negara di dunia mulai bersatu mengirimkan para tentaranya ke masa depan melalui semacam portal waktu bikinan orang-orang di masa depan. Scene kemudian berlanjut menampilkan Dan Forrester sedang menjalani rutinitasnya sebagai guru IPA di salah satu SMA. Namun suasana menjadi kaku tidak seperti biasanya. Para siswa pada pesimis akan keberlangsungan hidup bumi yang tinggal beberapa tahun lagi. Ditambah setiap waktu ada aja keluarga dan kenalan mereka yang direkrut menjadi para sukarelawan, dikirim ke masa depan dan gak pernah kembali. Dan mencoba memecah keheningan dengan menyuruh salah seorang muridnya yang sangat suka dengan ilmu vulkanologi untuk membahas apapun yang dia ketahui. Tiba-tiba HP dia malah berdering. Ternyata itu pesan dari Dinas Pertahanan yang menandakan sekarang Dan resmi direkrut. Dia kemudian bergegas OTW menuju Dinas Pertahanan untuk memvalidasi dirinya. Di sana dia dipasangi semacam gelang detektor yang wajib dia kenakan selama masa penugasan, yaitu selama seminggu. Setelah dari sana, Pak Dan lalu menjumpai istrinya yang bekerja sebagai semacam instruktur badan konseling bagi para mantan sukarelawan yang mengalami gangguan mental tipis-tipis selepas bertugas di masa depan. Masalah baru kemudian timbul. Selain keberatan dari si istri, dia juga punya anak gadis mata wayang yang tentu saja akan berkeberatan dengan kepergiannya. Ini dikarenakan dari 100 orang yang dikirim, hanya sekitar 0,5% saja yang bisa berhasil kembali hidup-hidup ke masa kini. Itu pun belum menjamin bisa pulang dengan anggota tubuh yang utuh. Bingung dengan keadaan dan kemudian menjumpai seorang pak tua janggutan yang bekerja sebagai mekanik pesawat. Maksudnya adalah agar si pak tua ini bisa membantu dia melepaskan gelang penanda di tangannya. Dan ternyata bukannya berhasil, kedua orang ini malah ribut saat bicara tentang masa lalu. Pak Dan gak terima dahulu si pak tua meninggalkan dia dan ibunya. Ternyata pak tua ini adalah ayahnya. Tibalah hari di mana Pak Dan harus gabung ke semacam barak tempat para sukarelawan berkumpul dan dikirim ke masa depan. Di sana berkumpul orang-orang dengan segala macam bentuk dan penampilan, karena mereka semua direkrut saat tidak siap. Yang menarik adalah para instruktur mereka ternyata anak-anak muda yang berasal dari masa depan dan notabene belum lahir di masa sekarang ini. Entahlah mereka itu anaknya siapa ya kira-kira. Di camp Dan berkenalan dengan seorang ahli biologi yang banyak bicara ketika menjadi gugup, namanya Charlie. Juga seorang yang sudah 3 kali bolak-balik ke masa depan yang bernama Dorian. Di camp tidak ada pelatihan sama sekali. Para sukarelawan ini hanya diperkenalkan cara menggunakan senjata dan diberitahu titik lemah si alien, yaitu berada di area dada dan lehernya. Bahkan penampakan alien pun tidak diperjelas pada mereka. Saat Dan dan Charlie sedang ngerupi santai, tiba-tiba alarm berbunyi menandakan waktu pengiriman mereka ke masa depan sudah tiba. Semua berkumpul sesaat sebelum satu persatu sukarelawan sepertinya tersedot ke atas dan lalu menghilang. Namun saat tiba giliran Pak Dan, petugas mengatakan misi pengiriman dibatalkan karena ada kesalahan sistem. Sayangnya, Dan sudah ikut tersedot.
Setelah ngiung-ngiung bentar, tiba-tiba pasukan ini tiba di masa depan. Namun karena kegagalan sistem, mereka ini malah dijatuhkan dari ketinggian belasan meter tepat di atas sebuah gedung pencakar langit. Sebagian besar gak selamat, yang selamat hanyalah yang beruntung bisa mendarat tepat di dalam sebuah kolam renang. Yang pertama menyambut mereka adalah penampakan mengerikan dari kota Miami yang terbakar tanpa tanda-tanda kehidupan. Scene kemudian berpindah menampilkan seorang wanita muda yang tampaknya adalah pemimpin dari pusat komando yang berhasil selamat coba menghubungi Dan dan timnya. Setelah berhasil terhubung, dia kemudian memerintahkan Dan dan timnya melakukan evakuasi pada salah satu laboratorium, mengambil beberapa sampel obat sekaligus menyelamatkan orang-orang yang mungkin masih hidup di sana. Kengerian pun dimulai. Selain harus menyusuri kota nggak berpenghuni, mereka juga akan berhadapan dengan makhluk alien yang batang hidungnya saja belum mereka tahu kayak gimana. Itu belum ditambah mereka ini harus kejar-kejaran dengan waktu karena akan ada pesawat pengebom yang dikirim ke sana. Dan yang adalah mantan pasukan khusus kemudian didapuk menjadi pimpinan tim. Di dalam gedung tujuan tampak berantakan penuh bercak darah dan semacam taring-taring alien yang menempel di tembok bangunan. Tanpa membuang waktu karena ada pesawat yang sedang menuju ke tempat mereka lalu bergegas mengambil sampel obat. Sedang para petugas medis yang ingin mereka selamatkan, tak ada satupun yang berhasil bertahan hidup. Dari lantai 7, mereka ini harus terpaksa menuruni tangga karena kawan yang ditugaskan berjaga bilang kalau sepertinya ada alien yang sedang memata-matai mereka. Tiba-tiba saat berada di tangga, nampak beberapa alien berwujud mengerikan datang dan lalu memburu mereka. Mereka sempat memberikan tembakan perlawanan namun sia-sia. Beberapa harus tumbang terkena taring-taring yang ditembakkan melalui ekor oleh alien yang berjuluk landak putih ini. Tersisa 3 menit sebelum bom dijatuhkan saat mereka berhasil keluar. Namun, terus saja mereka diburu oleh pala alien laknat. Udah senang ketika ada tim penjemput darat yang datang, tiba-tiba tim ini malah dihabisi. Mereka terpaksa harus kembali berlari-lari kecil menghindari titik kejatuhan bom. Namun sial si Foster malah jatuh ke bawah. Ya iyalah, sejatinya ke atas ya kan. Dan pasukan yang memegang teguh jiwa korsa keprajuritan tidak tega meninggalkannya, maka terjadilah adu rentet timah panas versus cakar alien. Foster yang merasa tipis kemungkinan hidup kemudian meminta Dan dan rekan-rekan yang lain untuk pergi, meninggalkannya karena akan ada bom yang akan jatuh di sana. Dan kemudian dibantu seorang emak-emak bercelana legging mencoba memberikan tembakan perlawanan untuk menahan alien sebelum kobaran api yang ditimbulkan oleh bom menyapu semua yang ada di sana. Selamat jalan, prajurit. Dan kemudian terbangun dari pingsannya diakibatkan ledakan dahsyat yang terjadi. Ternyata dia kini sudah ada di basis operasi garda depan Puerto Plata, Republik Dominika. Tanpa Charlie dan Darian juga berhasil selamat. Dan Charlie kemudian mendekati Dorian yang malah mempersalahkan atas tewasnya 2 teman baik Dorian saat berusaha menyelamatkan Foster. Padanya Dorian juga bilang ini akan sia-sia karena mereka akan tetap kalah melawan para alien. Dan kemudian menyanggah, bilang, ngapain 3 kali bolak-balik masa depan kalau udah tahu akan sia-sia ya kan? Dorian kemudian bilang menurut orang-orang di masa depan, dia ini akan meninggal karena kanker. Jadi daripada meninggal di bumi mending di masa depan. Bukan karena kanker, tapi dia ingin meninggal dengan cara yang dia suka. Tiba-tiba Dan Forrester dipanggil menghadap Kolonel Forrester untuk penugasan berikutnya. Sempat heran karena nama belakang mereka ternyata sama, Forrester. Namun Dan lalu tersadar kalau itu sebenarnya adalah anak perempuan satu-satunya yang sedang hidup di masa lalu. Nama anaknya itu adalah Muri. Masih dalam kebingungan, haru, dan lain-lain, si anak lalu mengajaknya melihat-lihat. Pak Dan bertanya kenapa malah masuk tentara bukannya menjadi peneliti seperti dirinya sekarang. Muri lalu bilang dia ini emang dokter bioteknologi lulusan MIT dan sekarang karena populasi manusia yang tinggal sedikit,
Akhirnya dia pun harus rangkap jabatan sebagai komandan yang sekaligus mengetuai tim peneliti di tempat tersebut. Si Dan ini gak berhenti tersenyum bangga mengetahui anaknya yang masih kecil saat dia tinggalkan di bumi beberapa hari lalu, kini adalah seorang komandan sekaligus tim peneliti lulusan MIT di masa depan. Pada Dan, Muri kemudian bilang kalau bukan karena alasan yang sangat mendasar, maka dia tidak akan membawa ayahnya ke masa depan. Karena tentu dia ingin terus bersama ayahnya di masa lalu. Pada Dan juga, Muri kemudian menunjukkan gambar alien betina yang merupakan ratu bagi para alien. Yang karenanya, para alien jantan ini rela mengorbankan jiwa raga untuk melindunginya. Set dah udah kayak manusia ya kan. Dalam perjalanan ke tempat sang ratu, mereka menyaksikan para alien yang sudah ada di mana-mana. Bahkan hingga ke hutan sedang memangsa kuda. Di helikopter, Dan lalu bilang ke Muri kalau di masa lalu, 7 tahun dari sekarang menurut orang-orang di masa depan, dia akan meninggal. Si Muri kemudian menimpalinya dengan bilang kalau dia sudah tahu akan hal itu karena saat ayahnya meninggal, dia juga ada di sana. Di dalam sarang sang ratu sedang coba mati-matian diamankan oleh pasukan tentara saat Dan dan Muri tiba. Muri kemudian turun untuk membantu menghalau sang ratu ke kurungan yang sudah dipersiapkan. Tindakannya membuat sang ratu marah dan coba menyerangnya. Untung Dan yang disuruh tetap tinggal di helikopter segera turun untuk menyelamatkan anaknya. Usaha mereka berhasil. Meski dengan jungkir balik bersusah payah, sang ratu berhasil mereka kandangi dan lalu segera diangkut menggunakan helikopter. Namun, tiba-tiba di kejauhan malah datang segerombolan alien jantan menyerang mereka, guna menyelamatkan si ratu. Beruntung ayah dan anak ini berhasil kabur menggunakan Humvee tempur. Setelah dirasa cukup aman dari kejaran, mereka memutuskan ke pantai menunggu jemputan udara. Terlibat percakapan singkat antara ayah anak beda zaman. Si Dan lalu bertanya, ada apa dengan kehidupannya nanti di masa lalu? Muri kemudian bilang kalau saking sayangnya dia pada sosok ayahnya, dia kemudian ingin menjadi seperti ayahnya. Bahkan, dia tetap mempercayai kalau Dan ini orang baik meski yang lain sudah tidak percaya kepada sang ayah. Namun saat usianya menginjak 14 tahun, ayah dan ibunya ini malah bercerai. Kemudian, Dan terlihat bahagia dengan karir dan kehidupan barunya. Saat usianya mencapai 16 tahun, dia dan ibunya ditelepon oleh pihak RS, mengabarkan kalau si Dan sedang kecelakaan. Setelah tiba di RS, Muri bisa melihat ayahnya yang sedang sekarat coba ditolong namun sia-sia. Nyawanya melayang tepat di hadapan Muri. Setelah kepergian Dan, ibunya berusaha membujuk Muri untuk melupakan sang ayah, namun dia tidak pernah bisa karena dia sangat menyayangi ayahnya. Helikopter penjemput terlihat sudah tiba di markas lepas pantai Depthswall 9, 25 mil sebelah timur Port Nelson, Bahama. Membawa juga si ratu alien yang akan mereka teliti guna mencari vaksin yang bisa membunuh spesiesnya. Berhari-hari di dalam laboratorium tersebut, Kolonel Muri berusaha meneliti tentang makhluk buas tersebut. Dan berkali-kali juga Dan datang hanya untuk sekedar bilang kalau dia ini sangat bangga pada anaknya. Hingga di suatu kesempatan, Dan kemudian bertanya apa alasan Muri di masa depan yang malah merekrutnya dari masa lalu. Sedang Muri sendiri tahu kalau dia sangat sayang dan butuh sosok ayahnya dan begitu takut kehilangan sang ayah. Muri kemudian bilang jika toksin yang ia teliti berhasil bekerja, maka ayahnya akan dia minta membawanya ke masa lalu untuk diproduksi massal guna melawan para alien karena mereka tidak akan sempat bertahan. Semua fasilitas telah alien kuasai. Membawa toksin ke masa lalu dan memproduksinya secara massal dapat mencegah perang yang sedang dialami mereka di masa depan. Dan kemudian bertanya lagi kenapa harus dia yang dipilih. Muri kemudian menjawab, karena dia ayahnya. Tidak ada yang lebih dia percaya di dunia ini selain kedua orang tuanya. Komputer menunjukkan kesesuaian sudah mencapai 100%. Itu artinya toksin sudah berhasil mereka temukan. Namun tiba-tiba si ratu alien berteriak kencang. Disusul laporan dari luar gedung yang bilang kalau barikade sudah berhasil ditembus oleh ribuan alien jantan yang berenang mendatangi sang ratu. Pasukan sudah habis-habisan memberikan perlawanan namun sepertinya akan sia-sia.
Dan anaknya kemudian bergegas menuju ke portal yang bisa kembali membawa Dan dan Toksin ke masa lalu. Suatu usaha yang tidak mudah karena untuk mencapai ke sana sepasang ayah anak ini harus mati-matian melawan para alien yang sudah berhasil menembus semua barikade pertahanan. Naas menimpa mereka karena oleh si Ratu Laknat, Muri malah dia lumpuhkan menggunakan taring terbangnya. Di tengah reruntuhan, Muri kemudian meminta maaf kepada ayahnya karena generasinya tidak akan berhasil melawan alien. Dan kemudian meminta sang ayah untuk melakukan yang terbaik demi keberlangsungan hidup umat manusia. Setelah bilang dia sangat menyayangi ayahnya, kaki Muri malah dicaplok oleh si Ratu Alien yang begitu dendam kepadanya. Dan berusaha menolong saat Muri ditarik namun sia-sia. Muri malah melepaskan pegangan tangan sang ayah agar Dan bisa selamat dan segera kembali ke masa lalu. Dan benar saja, portal kemudian terbuka lalu menyedot Dan masuk ke dalamnya. Saat tersadar, mereka para sukarelawan ini setidaknya sedikit yang berhasil bertahan langsung ditolong oleh para tim evakuasi. Tanpa si Charlie juga selamat meski selama penugasan dia hanya bersembunyi hingga tiba waktu ditarik pulang ke bumi. Tiba di rumah dia disambut sang istri dan anak gadis kecilnya si Muri yang sangat bahagia mengetahui ayahnya berhasil selamat. Malamnya Dan lalu bertukar cerita dengan sang istri yang agak bingung karena Dan bilang di masa depan dia berjumpa dan bekerja bersama putri kecil mereka yang di masanya sudah menjadi seorang ilmuwan hebat. Pada istrinya Dan juga mengungkapkan kegundahan hatinya dikarenakan sekarang dia sudah berhasil menemukan solusi namun malah bingung gimana cara menggunakan si toksin ini. Si istri tercinta kemudian menenangkan dan bersama mencari jalan pemecahannya. Disinilah pentingnya memiliki seorang istri yang siap berbagi apapun dalam hal apapun juga ya kan. Istrinya kemudian bilang, kalau alien tersebut nongolnya beberapa tahun lagi tapi pemerintah semua negara ternyata nggak bisa menemukan posisi, pesawat, dan tempatnya mendarat, berarti bisa saja nih kedatangan mereka ke bumi jauh sebelum itu. Hanya saja selama ini mereka ini masih bersembunyi. Teori cocokologi sang istri kemudian langsung diaminkan oleh si Dan. Langkah pertama, dia kemudian menemui Dorian yang ternyata juga selamat dari misi keempatnya. Dorian sedang teler di sebuah bar menikmati sisa masa hidupnya yang kata orang di masa depan tinggal 6 mingguan lagi. Maksud Dan adalah untuk meminta Dorian membantunya, walaupun awalnya menolak, karena menurutnya sudah terlambat. Dia akhirnya menyanggupi saat Dan bilang ini dia lakukan demi anaknya, dan demi anak-anak lain di masa depan. Dari bar akhirnya mereka menemui Charlie si ilmuwan untuk meminta tolong kepadanya meneliti cakar yang sempat dicomot Dorian dari alien untuk dijadikan souvenir. Setelah diteliti, Charlie kemudian bilang kalau cakar itu mengandung bahan-bahan dari abu vulkanik. Tapi bagaimana bisa abu vulkanik ini tiba di Rusia? Notabene nggak ada gunung berapinya. Ketiganya sejenak menjadi bingung bareng-bareng. Charlie lalu lanjut bertanya, apa Dan punya kenalan seorang ahli vulkanik? Maka jadilah mereka bertiga kemudian menuju ke sekolah tempat Dan sebelumnya mengajar untuk menemui Martin, salah satu murid yang sangat terobsesi dengan masalah-masalah beraroma gunung berapi. Semua bualan terkait gunung berapi yang sebelumnya dianggap begitu membosankan oleh para murid lain juga Dan sendiri, seketika itu menjadi teramat sangat penting untuk didengarkan. Setelah si Martin berhasil menunjukkan di mana kira-kira titik keberadaan lokasi pesawat alien berada, ketiganya langsung OTW ke Departemen Pertahanan untuk meminta dukungan. Namun ya biasalah ya kan, karena terkendala kepentingan politik dan rencana yang hanya berdasar teori cocokologi tersebut dianggap hanya akan membuang-buang dana, mereka akhirnya ditolak. Hampir putus asa karena ditolak mentah-mentah dan kemudian teringat siapa orang terakhir yang bisa dimintai bantuan. Tidak lain dan tidak bukan dia adalah sang ayah yang sudah belasan tahun berseteru dengannya. Sang ayah si montir pesawat awalnya menolak saat diminta mengantarkan tim secara diam-diam ke wilayah Rusia. Namun saat mengetahui ini demi cucunya yang sangat dia sayang dan dirindukan, dia akhirnya menyanggupi. Maka di keesokan harinya mereka kemudian berkumpul dengan membawa toksin untuk dibawa ke Rusia. Bersama mereka juga ikut beberapa anak muda dari masa depan yang gak bisa kembali karena portal waktu telah dirusak oleh para alien. Setibanya di Rusia, mereka langsung saja menyusuri hamparan es guna mencari jejak-jejak keberadaan pesawat alien. Beruntung setelah berjalan beberapa waktu, mereka akhirnya berhasil menemukan medan magnet yang berarti mereka ini sudah sangat dekat dengan semacam benda asing yang ada di bawah sana. Permukaan es mereka ledakan untuk bisa masuk ke dalam gua es.
tempat benda asing tersebut berada. Setelah tiba, mereka kemudian menjadi bimbang dengan apa yang harus dilakukan. Cuma memfoto lalu kembali meminta bantuan kepada pemerintah atau bagaimana, ya kan? Ayah si Dan lalu bilang akan percuma, toh bukannya kedatangan mereka ke Rusia saja nggak mendapat dukungan sama sekali. Maka lalu diputuskan mereka akan masuk ke dalam pesawat tersebut. Bapak si Dan dan juga Charlie ditugaskan berjaga di luar, sisanya akan ikut masuk untuk melihat-lihat. Setelah berhasil masuk, mereka ini kemudian mendapati fakta kalau sebenarnya pesawat tersebut hanya kebetulan nyasar di bumi, dengan membawa cukup banyak spesies alien bersamanya. Syukurlah mereka berhasil menemukan semacam kantung-kantung berlendir yang di dalamnya berisi alien-alien yang masih tertidur cantik. Suntikan toksin pertama langsung diberikan dan tampaknya bekerja dengan baik. Seketika tubuh alien di dalam kantung meleleh mencair seperti es krim jika dibawa ke gurun Sahara. Sialnya alien alias landak putih yang lain malah terbangun dan langsung beramburan coba menyelamatkan diri. Beberapa orang di dalam pesawat coba mengejar. Dorian kemudian meminta Dan untuk segera keluar pesawat. Setibanya Dan di luar, si komandan pasukan dari masa depan kemudian meminta Dorian meledakkan pesawat guna mencegah alien-alien lain yang akan kabur. Dorian pun melakukannya. Duar, pesawat meledak, membinasakan semua yang ada di dalamnya. Selamat jalan, pahlawan. Dan yang sudah tiba di luar pesawat, bersama ayahnya, dia coba mengejar si ratu yang berusaha kabur. Sang ayah yang ternyata juga adalah mantan tentara coba menjebak si ratu namun gagal. Si ratu ini benar-benar kuat, bahkan setelah beberapa kali dihantam peluru. Maka otomatis terjadilah adegan gontok-gontokan antara sepasang ayah anak versus alien berjuluk si landak putih. Setelah beberapa saat saling serang dan bertahan, si alien akhirnya kalah setelah Dan berhasil memasukkan toksin terakhir tepat ke dalam mulutnya. Si ratu alien pun tumbang terjun bebas ke dasar jurang. Tubuhnya lumer macam Moki Jelly Drink rasa jeruk. Setelah semua beres dan bumi berhasil terselamatkan, Dan kembali ke rumahnya menemui sang istri tercinta dan Muri si anak yang sangat dia sayangi. Yang demi keselamatannya, Dan siap melakukan apapun. Tidak lupa dia juga membawa serta sang ayah yang sangat merindukan cucunya tercinta. Film pun berakhir. Oke brosis, itu tadi ringkasan atau review film berjudul The Tomorrow War. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga tanda lonceng ya kan. Sampai jumpa di edisi-edisi yang akan datang. Oh ya, dan seperti biasanya mungkin ada sedikit dua yang bisa kita petik atau hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah keluarga adalah segalanya ya kan. Jangan pernah mau menggadaikan kebersamaan di dalam keluarga demi apapun juga. Oke, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. See you next time and wassalam.